Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dengan NIM 20042076. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar ekonomi politik. Video kali ini guna untuk memenuhi tugas pertemuan pertama ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama, konsep dasar ekonomi politik. Definisi ekonomi politik dan keterkaitan ekonomi dengan politik. Menurut Stanley, dalam Deliarnov, ekonomi politik memiliki makna sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Namun, ada juga pandangan lain jika ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Hal ini dikemukakan oleh Caparoso dan Lieven dalam Deliarnov. Menurutnya, ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara. Dalam pemaknaan politik sebagai otoritas, hubungan yang terkait antara ekonomi dan politik dapat diartikan sebagai isu hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Penciptaan dan pendistribusian kekayaan terkait erat dalam permasalahan ekonomi, begitu juga dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan yang terkait dengan politik. Perbedaan antara segi ilmu ekonomi dan ilmu politik sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan sekedar memiliki tujuan analitis. Pada kenyataannya, kekayaan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, jenis ekonomi politik. Yang pertama, sosialisme. Jenis ekonomi politik ini mengedepankan gagasan bahwa produksi dan distribusi barang dan kekayaan dikelola dan diatur oleh masyarakat, bukan sekelompok orang tertentu. Alasan dibalik hal ini adalah bahwa apapun yang diproduksi oleh masyarakat terjadi karena mereka yang berpartisipasi tanpa memandang status, kekayaan, atau kedudukan. Sosialisme bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin, menghilangkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol mayoritas kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, kapitalisme. Teori ini menganjurkan keuntungan sebagai motif kemajuan dan kemampuan pasar bebas untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sendiri. Gagasan ini adalah mereka mengendalikan produksi dan pendistribusian, menetapkan harga, dan menciptakan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, komunisme. Orang yang sering mengacaukan komunisme dengan sosialisme. Namun, ada perbedaan mencolok antara kedua teori ini. Komunisme adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx yang merasa bahwa kapitalisme terbatas dan menciptakan kesenjangan besar antara kaya dan miskin. Dia percaya pada sumber daya bersama, termasuk properti. Berbeda dengan sosialisme, produksi dan distribusi di bawah komunisme diawasi oleh pemerintah. Pendekatan ekonomi politik adalah pendekatan yang memperhatikan pada interaksi antara proses politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat, menyangkut distribusi kekayaan antar individu dan kelompok yang berbeda, dan proses yang membuat, mempertahankan, dan mentransformasikan hubungan ini dari waktu ke waktu. Berdasarkan definisi OECD, ekonomi politik mempelajari pengakuan bahwa suatu kebijakan terkait erat dengan lingkungan atau kondisi sekitar, yaitu kebijakan dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Misalnya, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses-proses. Kemudian mencari, mendeskripsikan gejala atau memahami pemerintahan yang buruk yang tidak memiliki kehendak politik untuk melakukan perubahan. Kemudian, ekonomi politik berfokus pada institusi yang mendasari dan insentif yang mengatur tindakan-tindakan politik. Selanjutnya, sektor ekonomi politik menurut Edelman bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih efektif mengenai apa yang mempengaruhi politik, ekonomi, dan struktur sosial, lembaga,
proses dan aktor yang menentukan dinamika politik pembangunan. 4 jenis dinamika politik pembangunan yakni yang pertama sektor internal, yang kedua lintas sektoral, yang ketiga proses politik, dan yang terakhir adalah negara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.